disembuhkan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha Bismillahi majraha wa mursaha wa mursaha. inna rabbi Inna rabbi laghafurur rahim lagafurur rahim. wa ma qadarullah Wa ma qadarallah haqqa qadrihi haqqa qadrihi. wal ardu jami'an qabdatuhu qabdatuhu yawmal qiyamah yaumal qiyamah. was samawati Wassamawati matwiyatun matwiyatun biyaminihi biyaminihi subhanahu subhanahu wa ta'ala wa ta'ala amma yushrikun. amma yusrifun. Allahu akbar. Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Wa qala azza min qail alla ta'alu alayhi wa atuni muslimin nasrun min Allah wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Amma ba'du. Dhuyufullah, dhuyufur rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberadakan di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dari mana rute perjalanan kali ini kita insyaallah akan berziarah ke tempat yang mana berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama insyaallah kita akan lihat yang mana tempat pengambilan air Zam-Zam, dan yang kedua insyaallah kita akan lihat Jabal Sur, dan yang ketiga kita akan lihat Padang Arafah dan Jabal Rahmah insyaallah ataupun Gunung Rahmah. Dan kita akan lihat pula yaitu Musdalifah, dan kita akan lihat pula Mina, dan dilanjutkan kepada Jiranah insyaallah. Sekaligus kita akan bermiqat dari sana insyaallah ya, ataupun mau tunaikan umroh kedua kalinya insyaallah. Okelah bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sesibuk apapun hati kita, dengan harapan dan keinginan marilah tetap kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur ya, dengan kalimat alhamdulillah summa alhamdulillah. Dan di sebelah kiri kita ini adalah tempat parkir ya, tempat parkir pasal menghindar daripada kemacetan. Nah, ini namanya Kudai. Ada yang pula bilang Kida dan Kodi, tapi yang lebih adalah Kudai. Dan di sebelah kanan kita ini adalah tempat pengambilan air Zam-Zam. Nah ini di sebelah kanan kita tempat pengambilan air Zam-Zam. Tuh lihat tuh. Banyak orang mengambil air Zam-Zam. Itulah ya tempat pengambilan air Zam-Zam yang dikirim ke seluruh dunia. Bahkan dikirim ke Madinah mengambil dari sini. Daerah Kudai namanya ya. Yang mana air Zam-Zam ini adalah air sebaik-baiknya air di permukaan dunia ini. Dan tidak ada yang lebih baik daripada air Zam-Zam di dunia ini ya. Itulah air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini tergantung sama orang yang meminumnya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung ataupun terpulang pada orang yang meminumnya. Kenapa demikian? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Fihi ta'amu tu'min wa shifa'u saqamin. Wa syarrul ma'i ala wajhil ardi ma'un biwadi birwarhud bihadramut Yaman. Alaihi garjil jarad yadqaf yumsi la balala fih. Yang artinya sesungguhnya sebaik-baiknya air di permukaan dunia ini adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini tergantung sama orang yang meminumnya. Apabila diniatkan menjadi makanan maka dapat mengenyangkan. Subhanallah. Ini air Zam-Zam ya. Diniatkan menjadi makanan maka dapat mengenyangkan. Wa shifa'u saqamin, dan dapat menyembuhkan apabila diniatkan menjadi obat. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ini air Zam-Zam tergantung sama orang yang meminumnya.
Apabila diniatkan menjadi makanan, maka dapat mengenyangkan. Dan apabila diniatkan menjadi obat, maka dapat menyembuhkan. Itulah sebaik-baiknya air di seluruh permukaan dunia ini. Dan sejelek-jeleknya air, wa syarrul ma'i ala wajhil ardi ma'un biwadi birbarhud bihadramut Yaman. Dan sejelek-jeleknya air di permukaan bumi ini adalah wadi birbarhud bihadramut Yaman. Dia seperti kaki belalang. Bagaimana? Apabila pagi hari seperti sekarang ini dia mengalir, dan apabila petang hari ataupun malam hari dia pun mengering. Itulah air sejelek-jeleknya air di permukaan dunia ini. Dia berada di Hadramut Yaman ya. Apabila arwah ataupun orang yang baik maka didekatkan dengan air Zam-Zam, dan orang yang jelek didekatkan dengan Wadi Birbarhud di Hadramut Yaman. Ya, terbukti bahwa air Zam-Zam ini menyembuhkan segala penyakit. Pernah orang Maroko ini mengalami sakit kanker yang sangat parah. Dia sudah berobat ke Jerman, ke Prancis semuanya ya. Katanya sudah tidak ada obatnya. Pergi ke Amerika tidak ada obatnya. Ada obatnya, cuman semua gigi rontok dan semua bulu pun rontok. Dia pun tidak mau. Pergi semua tempat. Hanya saja dia tidak pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah ini. Kemudian dia ingat, oh saya satu tempat belum mengunjungi, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dia datang ke sini. Nah, datang ke sini karena dia menyia-nyiakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan datang ke sini masuk kepada Masjidil Haram. Semua orang pun jijik melihat dia. Karena sudah gengsernya ataupun kayak kankernya sudah mengalir semua ya, mengeluarkan nanah sudah. Semua orang jijik. Nah, dia pun meminum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam dan diniatkan menjadi obat. Lama-kelamaan dia tertidur selama 1 jam 2 jam. Kemudian setelah bangun dia mengering sudah. Kankernya sudah mengering. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, minum air Zam-Zam diniatkan menjadi obat, maka penyakit kankernya sembuh ya. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan air Zam-Zam. Itulah sebagai bukti bahwa air Zam-Zam ini adalah sebagai obat ya. Insyaallah 1 detik saja memompa 11 liter. Secara akal logika tidak akan pernah kalah. Makanya di Saudi ini kering, tidak ada air, disatukan kepada air Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala. Disatukan kepada air Zam-Zam. Itulah ya, air Zam-Zam. Makanya semuanya berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk membawa air Zam-Zam ke tanah air. Itulah ya. Oke, kita insyaallah akan dilanjutkan kepada Jabal Sur insyaallah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tanah sebaik-baiknya tanah yang berada di kota Mekah ini adalah kota Mekah, ataupun di permukaan dunia ini adalah kota Mekah saja. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaki la khairul ardillah wa habbu ardillah. Laula anni ukhrijtu minki lamma kharajtu." Demi Allah, engkau kota Mekah adalah sebaik-baiknya tanah yang berada di permukaan dunia ini, dan tanah yang paling saya cintai. Andai saja saya tidak diusir dari kaummu wahai kota Mekah, ini sabda Rasulullah. Andai saja saya tidak diusir dari kaummu wahai kota Mekah, maka saya tidak akan pernah keluar. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah sangat mencintai kota Mekah Al-Mukarramah. Tetapi Rasulullah diusir dari Rasulullah tidak ada alasan yang hak. Rasulullah diusir dari kota Mekah tidak ada alasan yang hak. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Mereka ataupun Rasulullah diusir dari kota Mekah ini tidak ada alasan yang hak, kecuali hanya mengatakan rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Itu diusir Rasulullah. Di sisi lain Rasulullah ini bukan diusir, tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami kepada kota yang benar, yaitu kota Madinah, dan keluarkanlah kami pula daripada kota yang benar, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah kemudian Rasulullah diusir karena mengatakan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Diusir oleh orang kafir Quraisy, dan Rasulullah karena tidak mendapatkan izin untuk berperang, maka Rasulullah menghindar saja. Rasulullah menghindar daripada kejaran-kejaran orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah tersembunyi di Gua Sur yang kita insyaallah akan lewati, yang mana Rasulullah tersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad, dan istrinya Rasulullah berhijrah kepada kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana Rasulullah setiap malam ataupun setiap mau makan maka dihantarkan oleh Datun Nitaqain. Siapakah Datun Nitaqain? Dialah perempuan yang mempunyai 2 selendang, yang mana selendang pertamanya dibungkuskan untuk makanan dan selendang satunya dibungkuskan untuk minuman. Nah, dia pura-pura sebagai pengembala kambing.
dia diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan makanan. Asma binti Abi Bakrin namanya. Sampai-sampai orang kafir Quraisy datang kepada Asma binti Abi Bakrin. Wahai Asma binti Abi Bakrin, apakah kamu melihat Muhammad? Tidak, katanya. Dia bilang tidak karena Rasulullah tidak mempunyai salah berbohong demi kebenaran ataupun menyelamatkan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita insyaallah akan lihat Jabal Surya di sebelah kanan kita, insyaallah. Tuh lihatnya, kita turun insyaallah. Waktunya ini jangan lama-lama, 5 menit ini sudah oke ya dengan gambarnya insyaallah ya, dengan berfoto insyaallah ya. Jangan lama-lama. Naik ke Jabal Sur tidak ada hukum sunnah ataupun wajib, tidak ada ya. Dan yang mau naik silahkan, tapi kami berangkat kepada Arafah.